hilang Melayu di bumi, bumi bertuah, negeri beradat. Pepatah tokoh Melayu Hang Tuah ini terus dihidupkan hingga sekarang. Di bumi Melayu Langkat, Sumatera Utara misalnya, komunitas Citra Nuri tetap melestarikan budaya Melayu pada generasi mudanya. Citra Nuri Production berdiri sejak 2 tahun lalu di Dusun 3, Desa Situngkit, Kecamatan Wampu Langkat. Banyak pemuda, remaja masjid, pelajar, dan mahasiswa bergabung di dalamnya. Mereka kerap tampil di acara-acara besar yang diselenggarakan pemerintah daerah. Tidak hanya tari Melayu yang dilestarikan, tapi juga tari Jawa, Karo, dan Batak sebagai suku yang hidup berdampingan dengan Melayu di Langkat. Seiring dengan perkembangan Citra Nuri di bidang kreativitas seni budaya, komunitas ini juga bergerak di bidang sosial kemanusiaan, dakwah, dan wirausaha inovatif. Jangan lupa membawa uang di dalam tas jika jalan-jalan ke simpang raya. Bukan komunitas sembarang komunitas, berpacu dalam kebaikan menjadi motonya. Padi ditanam, datang pula hama. Burung bersarang di pohon nangka. Rendah hati dan peduli pada sesama, itulah ciri insan Citra Nuri selamanya. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Pak Fadil Hermawan selaku pengurus komunitas Citra Nuri, sebuah komunitas asal tanah Langkat, Sumatera Utara yang tidak hanya melestarikan seni budaya, tapi juga kerap melakukan aksi sosial kemanusiaan. Langsung saja kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Pak Fadil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari tanah Langkat, saya juga pusing merangkai kata untuk pantun loh. Wah, luar biasa. Pantunnya mantap, luar biasa. Pantunnya mantap ya. Mantap, luar biasa. Pak Fadil kasih nilai berapa itu untuk pantun kasih tadi? nilai 8,5 deh. Baik, langsung saja kita ngobrol soal komunitas Citra Nuri ya. Pak Fadil. Sekarang namanya Citra Nuri Production. Dan ini berawal hanya dari sebuah komunitas kecil yang anggotanya itu hanya terdiri dari beberapa orang pelajar saja. Di awal perjuangan membentuk komunitas ini seperti apa Pak di Tanah Langkat sana? Awalnya kan kami ada adik-adik dari pelajar, kemudian juga dari remaja masjid, ada dari mahasiswa juga berkumpul, kemudian juga sepakat untuk membuat suatu komunitas, suatu wadah yang bergerak dalam hal yang positif untuk mengembangkan kreativitas dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi sepakatlah membentuk sebuah komunitas namanya Komunitas Citra Nuri Production. Kemudian kelang berapa tahun kemudian terus berjalan dengan kegiatan-kegiatan atau event-event dengan berbagai macam kegiatan. Kami juga telah merubah atau membuat komunitas ini menjadi sebuah lembaga. Komunitas ini menjadi sebuah lembaga, itu sekarang bernama Lembaga Citra Nuri Production. Ya, dan ini memang awalnya bergerak hanya untuk seni budaya aja Pak Fadil? Awalnya ya, awalnya bergerak di bidang seni budaya, yaitu yang kita bina itu anak-anak, remaja, bergerak di bidang tari, kemudian juga di bidang musik religi dan sebagainya. Kemudian berkembang kepada bidang-bidang yang lain. Kepada amal kemanusiaan, bahkan lebih banyak kegiatan amalnya daripada seni dan budaya. Nah ini didirikan di awal itu seni dan budaya fokusnya ini, apakah memang ada kekhawatiran begitu Pak Fadil terhadap mungkin saja generasi muda khususnya di Langkat itu tidak lagi mencintai budaya Langkat? Memang kalau kita lihat sekarang ini kan generasi muda kita ini, apalagi dengan mudahnya akses daripada media sosial, kemudian internet, sehingga budaya-budaya asing itu kan gampang masuk kepada kita. Kita juga merasa khawatir nanti mereka akan pelan-pelan melupakan atau tidak tahu dengan budaya daerahnya. Makanya kita dari Citra Nuri Production ini punya tekad bagaimana anak-anak, kemudian remaja, pemuda itu bisa melestarikan itu, ya salah satu bentuknya dengan grup tari misalnya, dan lain-lain sebagainya yang di bidang seni budaya. Nah,
kemudian bergeser, akhirnya melirik juga misi amal kemanusiaan itu sejak kapan Pak Fadil? Saya tepatnya memang kurang ingat, tapi artinya dalam perjalanannya seperti mengalir begitu saja, Man. Jadi mengalir begitu saja, sehingga kami bergerak di bidang kemanusiaan. Begitu ada suatu bencana atau suatu musibah, tergerak hati kami daripada personil-personil Citra Nuri Foundation ini untuk membantu. Awalnya seperti itu ya Pak Fadil ya, dan akhirnya sekarang berkembang bahkan lebih banyak kegiatan amalnya. Nah, tidak hanya bergerak di bidang seni kreativitas, ada juga kewirausahaan ya Pak ya. Ini yang seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas? Memang untuk wirausahanya kami belum begitu fokus, tetapi kami sudah mulai dengan mengajarkan atau memberdayakan remaja, pemuda itu untuk membuat suatu kerajinan, misalnya seperti pot yang dari kertas itu juga pernah kami buat, kerajinan-kerajinan tangan. Limbah kertas atau limbah kertas ya kan. Kemudian juga sekarang kami juga sudah bekerja sama juga dengan sebuah pihak lah yang produksi parfum, karena ini juga diminati oleh generasi muda. Bagaimana kami juga bisa turut untuk memasarkannya. Jadi ke depan bagaimana anak muda ini bisa mandiri, itulah tujuannya. Kewirausahaannya sejak dini gitu ya. Nah Pak Fadil, sekarang teman-teman itu lebih banyak berkegiatan amal kemanusiaan, aksi sosial seperti apa saja yang dilakukan oleh komunitas Citra Nuri? Sudah banyak aksi sosial kemanusiaannya. Jadi setiap ada bencana kita juga ikut menggalang donasi, kemudian kita salurkan. Begitu juga ada misalnya suatu kasus orang sakit misalnya kan, juga kita begitu kita lihat perlu kita bantu, juga kita galang donasi, kita salurkan. Banyaklah kegiatan-kegiatannya yang telah kita jalankan. Alhamdulillah banyak dari dukungan dari masyarakat yang turut mendukung dan membantu, sehingga kegiatan sosial kemanusiaan Citra Nuri Foundation ini berjalan sampai hari ini. Nah, motivasi apa nih yang Pak Fadil berikan kepada relawan-relawan muda agar mereka ini melakukan kebaikan ini bukan hanya sekali dua kali, selesai itu gaungnya habis gitu Pak? Ya, motivasinya saya menyampaikan kepada anak-anak muda bahwa kita ini tentunya dalam kehidupan butuh juga jalan yang mulus dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita mau membantu orang lain, ketika kita menolong orang lain, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Jadi saya sampaikan kepada anak muda, jangan terus berhenti untuk berbuat kebaikan, jangan terus berhenti untuk terus menolong orang lain. Ya, mungkin itu. Ya. Pak, ditahan dulu, kita masih ngobrol lagi, lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, seperti apa semangat muda-mudi komunitas Citra Nuri Langkat dalam berbuat kebaikan? Kita saksikan tayangannya berikut ini. Sesuai dengan semboyannya, berpacu dalam kebaikan, komunitas ini kerap melakukan aksi amal kemanusiaan. Seperti kali ini, Citra Nuri berkunjung ke pelosok Langkat, tepatnya di Kampung Bali, Wampu Langkat. Medan berat dan jalanan terjal tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam berdakwah, menyerukan orang banyak untuk berbuat kebaikan. Komunitas Citra Nuri tidak hanya rutin memberi ceramah agama, tapi juga membantu pengurus masjid agar tetap semangat meski hidup jauh dari keramaian dengan fasilitas yang serba terbatas. Komunitas Citra Nuri juga selalu menjaga keharmonisan hidup antar umat beragama di Kampung Bali. Mereka selalu menguatkan rasa kekeluargaan dan toleransi antar umat beragama. Pak Fadil, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Citra Nuri juga tetap membuat aksi sosial bagi warga Langkat yang terdampak pandemi. Seperti apa kondisi mereka di sana, Pak? Apa banyak yang terdampak? Misalnya PHK atau bisnisnya bangkrut?
Kalau yang terdampak itu ekonomi, salah satunya kan ekonomi. Bagaimana kita melihat dan merasakan bahwa agak ada penurunan di bidang ekonomi. Sehingga kami juga membuat aksi kemanusiaan dulu di awal-awal pandemi dengan menggalang bantuan sembako yang juga kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak, terutama yaitu masyarakat Duapa. Ya, jadi sudah kita lakukan juga, kemudian juga dengan kegiatan-kegiatan lain seperti pembagian masker dan sebagainya. Bagi-bagi masker juga gitu ya. Kemana saja tuh Pak? Berarti ke pelosok-pelosok Langkat, karena Langkat ini luas sekali ya, dan daerah-daerah pelosoknya itu juga medannya juga berat Pak. Ya, di Kabupaten Langkat kami juga membuat event atau aksi kemanusiaannya di kota juga, di kota Stabat, kemudian di kota Binjai juga, kemudian juga di kampung-kampung, di desa-desa. Bahkan di desa-desa pelosok juga kami lakukan itu. Nah, juga di masjid-masjid juga kami lakukan itu. Kalau kesadaran warga sendiri di Langkat, terutama yang di desa-desa, di pelosok mungkin tidak di kota, jadi mungkin kekhawatirannya, kewaspadaannya terhadap COVID-19 ini bagaimana Bapak melihat? Ya, kesadaran masyarakat ada yang memang sadar. Dia memakai masker, kemudian mematuhi protokol kesehatan. Tapi juga masih ada yang masyarakat yang mungkin masih rendah kesadarannya. Maka kami selain membagikan masker, misalnya sanitizer, juga kita memberikan edukasi lah kepada masyarakat untuk kita sadar menjaga protokol kesehatan itu. Nah, kalau kasus COVID-19 sendiri, Pak, di awal ya, mungkin dari tahun lalu, dari awal masuknya COVID-19 ini, kemudian sampai sekarang Bapak melihat di Langkat seperti apa? Memang untuk kasus COVID di mana-mana kan kalau kita dengar informasi kan meningkat, yang termasuk juga di Langkat. Walaupun pemerintah sudah berupaya, ya kita juga sebagai masyarakat harus mendukung bagaimana upaya pemerintah agar pandemi ini segera bisa berakhir. Pak Fadil, komunitas Citra Nuri juga memberi bantuan kursi roda ya untuk seorang remaja difabel karena penyakit polio. Bagaimana ceritanya bisa menemukan remaja ini, siapa namanya? Memang kami kan setiap kegiatan juga kami publikasikan. Jadi mungkin masyarakat tahu tentang kegiatan Citra Nuri Padeksen. Sehingga ada yang menghubungi kami bahwa ada remaja yang butuh kursi roda. Kemudian kami datang, survei ke sana, kami lihat kondisinya, dan kami coba mencari donatur untuk kursi roda tersebut. Alhamdulillah dapat dan kami salurkan. Alhamdulillah anak itu sekarang sudah menggunakan kursi roda ke sekolah. Tadinya seperti apa? Namanya siapa Pak? Namanya, saya lupa pula namanya, tapi awalnya dia ke sekolah pun itu diangkat atau dipapah gitu. Jadi sekarang dengan kursi roda itu mudah-mudahan itu akan mempermudah dia, baik dia kegiatannya di dalam rumah maupun keluar rumah, termasuk ke sekolah. Baik, tidak hanya memberikan bantuan begitu, mungkin teman-teman komunitas ini juga ada waktu-waktunya untuk melakukan kunjungan kasih seperti itu kepada yang sudah dibantu Pak, seperti remaja yang terkena polio ini? Kami sementara ini baru sifat memberikan donasi, menyalurkan donasi lah dari hamba-hamba Allah yang membantu. Kemudian memang ada beberapa kali memang kami juga datang ke suatu tempat atau lokasi yang memang butuh pembinaan, ya kan, kita juga datang ke beberapa tempat. Ya baik, ada juga santunan nih ternyata bagi yatim piatu di Kecamatan Wampu, Langkat. Ada berapa orang yang mendapat bantuan santunan tunai ini, Pak Fadil? Ada waktu itu di Kecamatan Wampu, itu kegiatannya eventnya bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Kami di Citra Nuri Padeksen ini memang selain melakukan kegiatan atau event sendiri, juga melakukan kegiatan itu kolaborasi dengan organisasi, baik dia ormas maupun OKP dan sebagainya. Jadi ada 17 orang di 2 desa dalam event di pemuda itu, kami turut juga dipercayakan bekerja sama. Alhamdulillah kita salurkan santunan itu kepada anak yatim. Ini donasi untuk yang disalurkan oleh Citra Nuri sendiri ini dari mana saja Pak Fadil? Dari masyarakat, dari hamba-hamba Allah. Jadi setiap kita ada event, kita akan informasikan, kemudian masyarakat atau hamba-hamba Allah itu memberikan donasinya, membantu, kemudian kita salurkan, dan
event itu kita publikasikan. Berarti semakin dikenal gitu ya kiprahnya dari Citra Nuri ini, sehingga banyak donatur yang mempercayakan dana amalnya pada teman-teman. Nah, bantuan Al-Quran juga dibagikan ke kampung mu'alaf ya Pak ya, di Langkat ya. Langkat. Seperti apa sih Pak keadaan di sana? Di Langkat itu ada kampung mu'alaf di Sebingi yang juga kami kunjungi, bekerja sama dengan Persatuan Umat Islam PUI Sumatera Utara, juga membantu bantuan Al-Quran, kemudian dengan rumah baca Mendai di Kampung Bali juga kami juga kerjasama memberikan bantuan atau menyalurkan Al-Quran ke sana juga, ini kan dari hamba-hamba Allah. Kondisinya memang kehidupannya sama seperti di tempat yang lain, tapi mereka masih butuh pembinaan. Nah, tentunya oleh dai-dai lah kalau bisa ke sana melakukan pembinaan, dan mereka hidup berdampingan muslim dengan non-muslim dengan damai. Alhamdulillah begitu. Ya, ada satu kampung di Langkat juga namanya Kampung Bali ya Pak Fadil ya, yang mayoritas beragama Hindu Bali ya, asli dari Bali. Nah, ini komunitas Citra Nuri juga pergi ke sana, ada yang mu'alaf di sana. Ya, di sana muslim berdampingan hidup dengan umat Hindu selama ini, jadi kami juga melakukan beberapa kegiatan ke sana, pembinaan ke sana, termasuk menyalurkan Al-Quran tadi. Iya, untuk yang mu'alaf di sana yang beragama Islam beragama gitu Islam. ya Pak ya. Baik, kita lanjut lagi, masih ada segmen terakhir Pak Fadil. Pemirsa, seperti apa sosok Pak Fadil Hermawan, pengurus komunitas Citra Nuri ini di mata sahabat-sahabatnya, kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Ya, kami memang butuh ulama, butuh guru, bimbingan lah selalu agama di sini gitu. Memang selalu kurang karena jarak jauh kami pun jauh kali, jalan kendala jalan. Ya, harapan saya ya semoga Ustadz Fadil ini mengerti kami lah selama ini kan. Ya, seterusnya lebih baik untuk mengerti kami lah, untuk agama, untuk kemana sampainya lah. Untuk Ustadz Fadil ini boleh dibilang dia itu memang miaratisnya itu ingin membantu orang dalam biar maju tentang agamanya, untuk anak-anak, untuk membina istilahnya keagamaan di sini. Itu memang dia sendiri ya, bukan kan, memang kami sebagai masyarakat sini inginlah dia itu membina kami di sini, baik tentang istilahnya agama, baik tentang bimbingan lah. Kalau bisa remaja-remaja sini dibimbing sama dia, gitu. Carikan guru lah. Kami rindu, kalau kami ini masyarakat sini rindu untuk bimbingan agama. Harapan kami untuk Ustadz Fadil, kami berharap janganlah jenuh tentunya bagi kami. Berharap masyarakat ini tetaplah memberi motivasi kepada kami di dusun kami ini yang memang kalau dianggap dibilang terisolir ya terisolir karena mungkin kalau jangkauan sangat sulit. Jadi dari kami Pak Ustadz Fadil, harapan kami tetaplah memberikan bimbingan kepada kami khususnya masyarakat Kampung Bali ini, Bu. Untuk sanggar tarinya sendiri Pak Fadil ini sudah tampil di mana saja? Ini pasti sudah terkenal sekali di Langkat ya. Ya, kami punya sanggar tari atau kelompok tari, tapi masih anak-anak, namanya Cinta Group. Itu Cinta itu singkatan dari Citra Nuri Tari, Cinta Group dan Citra Nuri Tari Group, yang alhamdulillah sudah tampil di berbagai event dan kegiatan, baik itu di resepsi-resepsi acara hajatan-hajatan masyarakat maupun di tingkat desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Kemarin juga baru tampil di Aula Jentera Malai, pendopo Rumah Dinas Bupati Langkat dalam suatu acara resmi yaitu Musda Al-Jamiatul Wasliyah Kabupaten Langkat. Banyak event-event besar pemerintahan juga ini dihadiri oleh teman-teman. Anak-anak ini yang baca anak-anak. ya, Pak? Oke. Itu tari-tariannya apa saja Pak? Ada mungkin yang kebudayaan yang dikhawatirkan bisa punah gitu, terus sama Bapak dan juga teman-teman ini digalakan lagi di komunitas Citra Nuri? Ya, tarian-tariannya tarian-tarian etnis atau daerah. Terutama kalau di Tanah Langkat kan itu etnis Melayu, kemudian juga ada etnis Batak, etnis Karo, juga Jawa. Jadi berbagai etnis lah kita tampilkan, termasuk juga ada tarian yang bersifat
religius, artinya dengan musik-musik Islami. Oke. Nah, aksi amal apa lagi nih Pak Fadil yang akan dilakukan oleh komunitas Citra Nuri ke depan? Ya, insya Allah kami akan terus berbuat kebaikan untuk masyarakat, untuk umat. Mana yang perlu dibantu, kami akan coba upayakan agar bisa mencari donatur atau donasi untuk bisa membantu mereka. Kemudian juga tentunya kami akan melakukan pembinaan-pembinaan, karena Citra Nuri Production ini bergerak di bidang sosial kemanusiaan, kemudian juga kreativitas seni. Selain itu juga ada dakwah Islam, kemudian juga pendidikan dan pelatihan, kemudian juga ada event organizer, dan yang terakhir wirausaha inovatif. Jadi semua bidang itu kami upayakanlah pelan-pelan, tentunya dengan dukungan masyarakat dan juga dukungan dari pihak-pihak yang lain, agar kami terus bisa berbuat di tengah-tengah umat. Ya, Pak Fadil, apa pesan Bapak untuk anak-anak muda, khususnya ya dalam berbuat kebaikan? Jangan pernah bosan untuk berbuat baik, karena di dalam Al-Quran itu disebutkan juga manja bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasannya lebih baik daripada. Maka teruslah berbuat baik, walau apapun mungkin pendapat orang lain atau penilaian dari orang lain. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbuat baik, membantu orang lain, dan insya Allah nanti ke depan kehidupan kita juga akan datang yang baik-baik. Ya. Jika pemirsa ingin melihat kegiatan-kegiatan Citra Nuri, komunitas Citra Nuri, ya mudah-mudahan Pak ada yang tergerak hatinya juga untuk berdonasi misalnya, atau bergabung menjadi relawan dan ingin melihat media sosialnya, silahkan Pak dipromosikan. Ya, bagi masyarakat yang ingin membantu kegiatan Lembaga Citra Nuri Production, apalagi ini kami baru saja menjadi sebuah lembaga, tentunya kami terus menata untuk menjadi lebih baik. Maka kegiatan-kegiatan kami ada di Facebook Citra Nuri, juga yang lebih intens itu kami masih di Facebook pribadi, terutama Facebook saya itu Fadil Hermawan, akun Facebook saya, dan Facebook daripada personil. Baik, Pak Fadil Hermawan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Titip salam untuk teman-teman, khususnya muda-mudi yang ada di Citra Nuri Langkat. Jangan pernah lelah dalam berbuat kebaikan. Sukses selalu ya Pak. Ya, amin, amin Allah. Pemirsa dari komunitas Citra Nuri Langkat, kita belajar tentang semangat untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Energi positif akan menghiasi hidup kita yang penuh keberkahan. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya, sampai jumpa.